Oke, kita ketemu lagi di bahasan yang terakhir dari komunikasi visual. Kalau tadi kita sudah dapat penjelasan dari Mas Ali apa itu komunikasi visual dan mengapa kita harus belajar komunikasi visual. Kemudian di video kedua kita sudah belajar tentang apa aja sih cakupan-cakupan dari komunikasi visual. Maka di segmen terakhir, di video terakhir ini kita akan melihat penjelasan dari Mas Ali terkait dengan apa-apa saja manfaat dari komunikasi visual ini. Siap Mas Ali? Insya Allah. Iya, gimana? Baik-baik saja? Iya, baik-baik aja. Aman? Cuma agak haus nih. Agak haus, ya. Tos dulu dong, kita tos dulu dong, ya. Tos. Oke Mas Ali. Iya, kita masuk ke bagian manfaatnya. Ini kebetulan saya kan jadi mahasiswa Mas Ali nih hari ini. Nah, catatan saya udah banyak. Terima kasih ya. Iya. Meskipun tadi agak kebelet ya, sorry, belibet maksud saya, banyak ya, mungkin tolong nanti, memang kita sengaja belibet ya sebenarnya. Kebelet apa belibet? Oh iya. Kayak saya pernah kenal tuh ada orang yang ngomong kebelet itu. Iya, itu sudah dipatenkan ya, setelah itu. Dipatenkan, oke. Apa nih Mas Ali manfaatnya? Banyak sekali. Tadi ya, karena komunikasi bisa lebih efisien dengan menggunakan pesan-pesan visual ya. Oke, informasi yang disampaikan jadi jelas. Jadi jelas dan efisien. Dan efisien. Orang mungkin tidak perlu menulis panjang lebar di sini sedang ada orang yang meninggal dunia gitu. Tapi cukup dengan bendera putih di jalan atau kadang ada yang kuning, ada yang merah, tergantung daerahnya masing-masing. Gitu. Atau misalnya saya sudah nggak sanggup lagi bertahan dalam pertarungan ini. Cukup. Saya nggak perlu ngomong, cukup dengan bendera putih gitu. Betul. Bisa ya. Bisa banget kan? Bisa. Ternyata nggak usah ngomong berbusa-busa, cukup dengan satu pesan visual, semua orang dapat. Semua orang jelas, clear, dan menangkap maksud yang kita WA-an dengan orang yang kita kagumi misalnya, tiba-tiba dia ngirim pesan love ya. Terus kita langsung gitu betul. Ya. Kita langsung pingsan. Bisa jadi kan? Efisien. Atau misalnya ketika kita WA dengan orang lain gitu, yang tadinya kita ngomongnya panjang gitu ya, mungkin 3 paragraf, terus dia hanya menjawab OK. Iya. Nah, itu kita udah tahu juga maksudnya kan? Betul. Iya. Sama dengan banyak sekali di kampung-kampung atau pada saat COVID ya, kalau saya ulangi kembali, tadi portal-portal itu sudah cukup ya. Orang bikin portal, orang bikin pesan-pesan yang kadang lucu-lucu tapi kadang juga nyelekit ya. Misalnya apa ya? Mbak Muta masih ingat nggak pesan-pesannya? Nek arep mlebu semprot, nek ora rasa mlebu. Nah, apa itu? Atau ngeyel semprot. Apa ya? Banyak ya. Nanti ngeyel ora usah mlebu. Iya. Nek ora metu mlebu. Nah, intinya begitulah. Iya. Manfaatnya banyak. Iya, berarti yang pertama tadi informasi menjadi efisien dan jelas gitu ya. Yang kedua, dalam konteks kita ya di dunia akademis banyak banget yang manfaatnya kan banyak banget ya. Ini jadi sebenarnya ini mata kuliah yang menjadi basic teoretik sebenarnya untuk mengambil mata kuliah lanjutan yang sebagian praksis. Misalnya setelah ini mahasiswa media komunikasi visual akan belajar fotografi. Nah, di sana basic ini jadi penting. Dari mulai bagaimana sebuah foto itu tidak berhenti sebagai visual, realitas visual atau objek visual, tapi juga ada sesuatu di balik sebuah foto, ceritanya, kemudian pesan yang sangat banyak. Kemudian dari sisi estetikanya juga belajar juga kan, logika tentang garis, titik, macam-macam. Ada komposisi dalam fotografi. Ada yang disebut dengan rule of third misalnya, kemudian ada yang disebut dengan living space, ada yang disebut dengan simetri, ada fold frame, ada kontras, macam-macam banyak sekali. Dan itu basicnya adalah di komunikasi visual. Kemudian saat teman-teman mengambil mata kuliah produksi media kreatif, sama ya, bagaimana ini menjadi landasan penting buat teman-teman yang akan mengambil mata kuliah itu yang punya kesadaran visual yang itu dibentuk di mata kuliah komunikasi visual. Entah apa nanti ekspresi yang digunakan atau preferensi media yang dipilih, apakah nanti bentuknya lukisan, film, foto, karya instalasi, buku, majalah dan sebagainya, tapi mahasiswa sudah punya kesadaran visual. Tahu logika estetikanya, tahu logika artistiknya,
kemudian tahu semiotika visualnya, dan bahkan tahu literasi visualnya, sehingga kemudian produk akhir yang muncul itu yang keren lah ya, artinya secara visual menarik. Karena sudah memahami. Gitu ya. Karena sebuah karya visual yang bagus juga dilatar belakangi dengan konsep-konsep yang bagus, didukung dengan konsep-konsep yang bagus. Makanya teman-teman nanti yang di karya akhir misalnya membuat karya apapun, karya visual, baik itu film, majalah, komik, film pun ada yang fiksi, dokumenter, dan lain-lain, itu juga ditopang oleh konsep yang kuat, sehingga mahasiswa juga dibekali dengan frame teoritik yang kuat ketika membuat sebuah karya, sehingga karya ini tidak hanya menarik secara teknis, tapi juga hebat secara konsep. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu mata kuliah ini selain bekal untuk ke mata kuliah berikutnya, sekaligus juga untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa ya. Betul. Karena kesadaran estetika tadi dan kesadaran artistik tadi gitu ya. Dan juga mata kuliah desain komunikasi visualnya. Ini mata kuliah yang paling dekat ini paling dekat, dan ini bisa menjadi praktek dari hasil dari mata kuliah ini. Manfaat lain saya kira banyak banget. Tadi di mata kuliah sudah ya. Kemudian kan teman-teman kalau tadi pesan menjadi lebih efisien itu ya yang saya catat ya. Kemudian lebih mudah diingat ya kan. Komunikasi pesan disampaikan secara visual itu jauh lebih mudah diingat ketimbang kata-kata yang panjang gitu misalnya gitu kan. Kemudian lebih menghemat konteks tulisan gitu tadi. Kemudian yang lain apa? Bekal mata kuliah, meningkatkan kreativitas, meningkatkan imajinasi mungkin. Imajinasi pasti ya. Dan sekarang tadi yang mungkin saya sebut kita berada dalam sebuah peradaban visual yang orang mungkin akan banyak dituntut beririsan dengan hal-hal yang berbau visual. Kita di industri 4.0 bahkan di society 5.0 dan seterusnya, itu kan kita akan selalu berhadapan dengan media-media yang terus dinamis berkembang ya. Dan saat ini kita diberi keleluasaan untuk memilih banyak sekali platform yang kita bisa gunakan untuk mengartikulasi gagasan dan ide-ide kita secara visual. Mungkin sekarang banyak sekali ya konten kreator ya yang muncul di YouTube. Siapapun bisa menjadi konten kreator saat ini. Bisa jadi konten kreator, bisa menjadi pembuat film, bisa menjadi seorang fotografer. Bahkan yang kita lakukan sekarang juga bagian dari konten kreator itu ya. Yes, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Mutia yang sudah mengajak saya. Terima kasih sih. Nggak ada yang gratis di dunia ini ya. Tinggal potong gaji. Habis ini bakso. Terus apa lagi ya? Banyak sekali ya. Makanya sekarang mungkin cita-cita orang bisa berubah ya, tidak lagi konvensional. Mungkin banyak sekali generasi muda yang pengen jadi YouTuber. Tapi samping itu sebenarnya visualitas ini juga bisa menjadi gerakan sebenarnya. Banyak sekali gerakan-gerakan sosial ataupun peristiwa-peristiwa penting di muka bumi ini itu digerakkan oleh hal-hal yang visual. Misalnya Arab Spring ya, atau revolusi Arab yang sangat terkenal itu juga dipicu oleh sebuah foto. Ketika seorang Bau Azizi membakar dirinya karena dia protes pada pemerintahan di Tunisia, kemudian dia membakar tubuhnya dan difoto, fotonya tersebar dan akhirnya menjadi pemicu sebuah gelombang pro demokrasi yang luar biasa di Arab. Kemudian juga muncul ada Aylan Kurdi misalnya, foto anak kecil yang terterubuk di pinggir pantai. Itu juga bisa menjadi. Terus ada juga yang lagi ngetren sekarang Greta Thunberg itu juga anak muda yang akhirnya dia demo karena dia memperjuangkan hak-hak lingkungan. Hak-hak lingkungan. Ya. Masih muda sekali ya. 16 tahun kalau nggak salah ketika dia memulai gerakan dia yang melakukan demo ya. Kemudian itu menjadi inspirasi buat anak-anak muda di seluruh dunia. Dan ini jadi penting kan, itu berangkat dari hal-hal yang sangat visual ya. Nah, kalau kita ini berbicara manfaat yang simple sebenarnya, manfaat yang sangat sederhana dari sebuah komunikasi visual. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih besar, manfaat komunikasi visual ini juga bisa menguatkan identitas misalnya perusahaan, industri dan lain sebagainya. Ketika kita melihat sebuah logo UII gitu ya, kita udah tahu itu UII gitu. Atau ketika saya melihat misalnya
apa misalnya hijau bulat saya udah tahu itu Gojek misalnya gitu ya. Jadi juga bisa bermanfaat untuk menguatkan sebuah brand gitu ya, Yes, Mas Ali ya. pasti. Ini kalau teman-teman nanti yang akan bekerja di sektor industri kreatif juga dan sebagainya, atau mungkin jadi ini ya kreator logo dan sebagainya. Nah, kalau tadi Mas Ali bilang di mata kuliah fotografi, produksi media kreatif dan lain sebagainya, nah saya juga bisa menambahkan sedikit mata kuliah komunikasi visual ini nanti juga akan bermanfaat di komunikasi pemasaran terpadu, di mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Bagaimana seorang marketer ya berkolaborasi dengan konten creator dalam membuat brand, logo, identitas perusahaan sehingga lebih dikenal oleh pembelinya, gitu. Sehingga lebih dikenal oleh pasar. Gitu. Jadi menguatkan identitas tadi ya. Iya, menguatkan identitas. Juga saya kira di mata kuliah pemberdayaan, saya kira aspek visual juga sangat menarik. Iya tuh. Gimana Mbak Mutia kan mengampu mata kuliah pemberdayaan? Siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Iya. Nah kalau memang benar yang Mas Ali sebutkan tadi. Dari kata visualnya saja kita sudah tahu ya bahwa ketika kita berbicara komunikasi visual ini adalah rangkaian pesan dalam rangka menghemat tulisan kalau menurut saya. Nah, begitupun halnya juga dalam menghemat kata-kata. Iya, menghemat kata-kata. Begitupun halnya ketika kita berbicara dalam konteks pemberdayaan gitu ya. Pemberdayaan itu ketika kata-kata lebih banyak, ketika pesan itu terus-menerus disampaikan, orang nggak akan peduli gitu. Tapi ketika pesan itu disampaikan dalam bentuk visual, disampaikan dalam misalnya taruhlah video pendek gitu misalnya, mungkin orang akan lebih yakin gitu. Misalnya ketika menguatkan masyarakat untuk gerakan hidup sehat misalnya gitu ya, mencuci tangan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau sosialisasi tentang hidup sehat, mencuci tangan dalam rangka pencegahan COVID itu disampaikan dengan pesan yang panjang dan bertele-tele, mungkin belum tentu akan sampai akan tertanam cukup jauh oleh di benak masyarakat. Akan tetapi kalau disampaikan dalam bentuk gambar yang hanya 30 detik misalnya atau video dengan durasi 30 detik, bagaimana mencuci tangan, diputer, digosok punggungnya, kemudian diputar-putar lagi jarinya di sini gitu. Mungkin akan lebih cepat sampai gitu. Benar, ya. Sehingga memang butuh sekali dalam pemberdayaan masyarakat dengan pesan disampaikan secara visual. Benar. Atau kombinasi deh gitu. Kombinasi ya, multi platform itu ya. Dan orang mungkin akan saya sendiri juga sering ya belajar dari hal-hal yang sangat visual. Karena itu lebih memorable kadang-kadang. Iya, betul. Mungkin tantangan juga buat para pendidik ya. Mungkin bagaimana caranya mengemas informasi-informasi yang berat ya kadang-kadang ya. Ilmu pengetahuan misalnya. Yang mungkin bisa ditransformasi ke dalam bentuk yang visual, bisa divisualisasi. Betul. Mungkin banyak sekali sekarang orang belajar lewat platform-platform visual. Iya, betul. Ada orang yang mungkin nyaman membaca jurnal ilmiah misalnya. Kenapa? Mas Ali kelihatan kayak lagi ada pikiran gitu, lagi membaca. Saya lagi mencoba membayangkan masa depan. Membayangkan jurnal yang kemudian divisualkan gitu ya? Iya, nggak ada salahnya juga visualisasi ya. Yang penting kan diseminasi ilmu pengetahuan itu dilakukan dan aspek media visual ini juga menarik untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan itu. Okay. Saya kira kalau kita berkaca di awal dulu, orang juga ilmu pengetahuan benar-benar diseminasi, disebarluaskan dengan platform media visual salah satunya kan, media cetak, kemudian berkembang sampai sekarang di platform-platform new media misalnya, atau bahkan sosial media. Betul. Nah, saya kira keniscayaan yang akan datang. Iya. Berarti memang banyak ya manfaat dari komunikasi visual ini ya Mas Ali ya. Kalau bisa kita rangkum ya pesan lebih mudah diingat, lebih efisien, menghemat konteks tulisan, bahkan untuk bekal-bekal teman-teman ketika mengambil mata kuliah berikutnya, kemudian meningkatkan kreativitas, imajinasi, menguatkan identitas sebagai alat promosi gitu ya. Dalam konteks dakwah Islam ya? Iya. Di UII ya? Iya, betul. Itu bisa mungkin sekarang kita tidak selalu terpaku pada dakwah bil lisan, dakwah bil film misalnya, tapi betul. juga dakwah bil film misalnya ya. Dakwah menggunakan media-media film, media visual, dan saya kira sudah banyak ya orang-orang yang sudah menempuh cara-cara itu. Tidak selalu konvensional. Tidak selalu mendengarkan ceramah gitu ya, disampaikan dengan
tubi-tubi dengan bentuk ceramah satu arah gitu ya, tapi dikemas dalam bentuk-bentuk yang lebih menarik. Ya. Ada lagi manfaat yang lain yang mau disampaikan? Banyak sekali saya kira. Forum ini tidak cukup menyampaikan semuanya. Saya justru senang ketika teman-teman bisa menggali lagi, belajar sendiri, dan saya kira banyak sekali media yang bisa digunakan untuk belajar. Justru nanti teman-teman bisa berbagi dengan kita ya. Iya. Mungkin masih banyak hal yang belum kita luput dari perbincangan kita, Mbak Mutia. Betul. Karena tidak mungkin ya merangkum 14 kali pertemuan dalam beberapa video ini, sepertinya tidak mungkin. Yang disampaikan oleh Mas Ali pada hari ini lebih mencoba menjelaskan dan merangkum apa sebenarnya komunikasi visual, apa saja cakupannya, dan bagaimana kemudian manfaatnya dalam implementasinya terkait dengan untuk di industri seperti apa, kemudian untuk di lingkungan yang sangat sederhana juga seperti apa. Mas Ali, ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira saya sudah lapar ya. Sudah lapar ya. Dan kalau tadi saya melihat gambar menu makanan, nah itu juga menstimulasi saya menjadi lapar ya. Dan termasuk kalau kita melihat video orang lagi makan gitu ya. Nah itu kita bisa ikutan lapar gitu. Bisa. Itu pengaruh juga ya Mas Ali? Berpengaruh. Banyak kajian-kajian visual tentang itu, misalnya foto-foto makanan dikaji juga, bagaimana foto menu makanan di Instagram misalnya dikaji, mengaruh pada persepsi kita. Yang tadinya orang nggak pengen beli, tapi karena iklannya memperlihatkan bagaimana pengolahannya, bagaimana lumernya sebuah keju gitu dalam roti, orang jadi beli gitu ya. Yang tadinya udah kenyang, begitu lihat video makanan, nah itu juga berpengaruh, tiba-tiba jadi lapar. Betul. Dan Mbak Mutia, banyak sekali juga kan kasus-kasus di muka bumi ini yang kasus apa Mas Ali? Peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa besar. Bagaimana Perang Dunia II juga salah satu dipicu oleh sebuah film dokumenter propaganda yang dibuat oleh Hitler. Misalnya ya, ini kan pentingnya banget nih visualitas mengkonstruk sebuah peradaban. Iya betul. Sebuah visualitas mengkonstruk sebuah peradaban, itu kata kunci. Artinya banyak peristiwa sejarah yang tadi contoh ekstrem ya yang dilakukan oleh Nazi waktu itu misalnya. Tapi juga banyak juga tadi ya bagaimana peradaban dibangun oleh melalui gagasan-gagasan visual. Oke Mas Ali, saya menjadi tercerahkan ya. Saya memang ingin sekali belajar dengan Mas Ali terkait dengan komunikasi visual. Barangkali nanti bisa bermanfaat bagi saya ketika mengampu mata kuliah yang lain. Nah, video-video ini memang kami buat bukan, kami sadar ini tidak akan menjelaskan secara mendalam gitu ya. Mungkin masih banyak typo ya di sana sini, belibet dan kebelet tadi ya. Gitu ya. Tapi kita berusaha untuk mencoba menjelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah mengenai secara singkat, secara sederhana dalam memahami komunikasi visual. Nah, sepertinya dari obrolan kami tadi, kami sempat melihat gambar bakso dan menimbulkan hasrat ingin makan bakso. Efeknya nyata ya, efek visualnya nyata ya. Efeknya nyata gitu ya. Nah, seperti janji Mas Ali tadi, selesai video ini Mas Ali akan traktir bakso. Ada Rehan juga di sana yang sudah gemetaran ya sepertinya. Sudah gemetaran gitu ya. Itu ngapain dia jongkok-jongkok itu ngapain ya? Ngapain jongkok Rehan? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Hal yang paling penting adalah kenapa Rehan jongkok. Mereka perlu tahu dong Rehan siapa. Visualian, saya menyampaikan dengan visualian. Suka-suka Mas Ali lah. Suka-suka saya. Mutualizen lah, visual apa tadi? Visualian. Mutualizen juga ya. Pertama saya terima kasih kepada Mbak Mutia yang sudah mengundang saya untuk menceritakan beberapa hal tentang komunikasi visual. Meskipun banyak hal mungkin yang belum saya kemukakan dengan baik dan benar ya. Masih typo di sana sini, masih belibet dan sebagainya. Tapi ini ikhtiar ya. Ini hanya ikhtiar. Banyak mungkin yang luput dari perbincangan kita tentang komunikasi visual. Nanti atau boleh mungkin ada argumen lain gitu tentang komunikasi visual ya. Untuk itu saya mohon maaf seandainya banyak hal-hal yang ini kayak lebaran ya Mas Ali ya. Tapi ini hanya sebagai ikhtiar kita untuk belajar bersama ya tentang komunikasi visual. Dan seperti Mbak Mutia tadi bilang, ini baru permukaan sebenarnya. Yang lebih dalam nanti ada ya materi-materi komunikasi visual yang sudah saya unggah sebenarnya di Google Classroom dan di platform media yang lain.
Dan ilmu yang baik adalah ilmu yang selalu dinamis ya, yang terus mengundang sebuah dialektika pengetahuan. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak obrolan yang nggak tahu ini penting apa enggak. Kalau buat saya penting. Buat Mbak Muja penting ya. Iya, Terima karena kasih. saya pengen tahu cukup dalam apa itu komunikasi visual, dan dari obrolan singkat ini saya bisa mendapat gambaran komunikasi Meskipun visual. masih agak belibet ya. Nggak apa-apa ya. Kebelet sih. Masih belibet ya. Tolong dimaafkan ya. Iya, tolong dimaafkan. Nanti kalau teman-teman ada beberapa pertanyaan yang belum jelas terkait dengan penjelasan ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami nanti akan mencoba menjawabnya secara, kalau gambar tidak jelas, tulisan yang berbicara. Kalau tulisan nggak jelas Kalau juga, gambar nggak jelas, Rehan yang salah. salah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat teman-teman semua. Semoga lancar menghadapi ujian akhir semesternya, baik untuk mata kuliah komunikasi pemberdayaan maupun mata kuliah Komunikasi visual. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, dan sampai ketemu lagi di materi-materi ajar berikutnya.